Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan hari ini. Hari ini kita sudah masuk hari ke-6 ya, pelatihan Google Workspace for Education dengan akun belajar.id. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai pelatihan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bantuan Ibu Esther Yuni untuk memimpin kita di dalam doa, Ibu. Iya. Bapak Terima Ibu, kasih. sebelum kita memulai pelatihan kita yang ke-6 ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau begitu mengasihi kami, memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan, sehingga sore hari ini kami sehat, kuat, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Di kesempatan saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai pelatihan kami yang ke-6, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Amat terlebih kami berdoa buat pemateri saat ini. Biarlah Engkau memberkati, sehingga setiap apa yang disajikan bagi kami betul-betul bermanfaat untuk kami semua. Engkau beri hikmat akal budi, kemampuan yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang disampaikan, sungguh-sungguh itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan materi ini. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami terapkan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah hidup kami ya Bapa, dan kami akan mengikuti pelatihan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, memberikan pengertian bagi kami. Ini doa kami ya Bapa, dan kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ini ke dalam tangan-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Esther. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar lagi tentang hal yang baru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah juga menggunakannya, yang saat ini kita juga sedang menggunakannya, yaitu Google Meeting. Begitu ya Ibu Mercy ya? Ya, betul sekali. Iya, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Mercy David ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Sebelumnya kemarin kita belajar tentang Google Formulir ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat kuis, kemudian melakukan penyetelan pada formulir, kemudian juga kita berlatih membuat pertanyaan dengan berbagai bentuk pertanyaan ya. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat terus mempraktekannya karena sebenarnya kunci dari Google Formulir, Google Chat, dan semua aplikasi dari Google Workspace for Education ini adalah kita sering menggunakannya. Semakin sering menggunakannya, semakin mencoba mengeksplorasi apa-apa fitur-fitur yang ada di situ, lama-lama kita akan terbiasa dan terlatih dengan sendirinya. Jadi yang kami berikan ini mungkin sebagai dasar ya, menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengeksplor lebih lanjut lagi nanti ke depannya. Begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan kesempatan kepada Ibu Mercy David untuk memberikan pelatihannya hari ini, membantu kita di dalam belajar hari ini. Silakan Ibu Mercy. Terima kasih Bu Siska. Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu semua.
Semoga kita sehat-sehat ya hari ini dan semangat lagi untuk mengikuti pelatihan di hari ke-6 ini ya. Seperti tadi Bu Siska sudah sampaikan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Google Meet. Nah, sekarang pun kita sedang melakukan Google Meet. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu selalu diundang, hanya diundang ya dalam Google Meet, belum pernah membuat Google Meet atau mengundang orang lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat undangan rapat melalui Google Meet, ya, seperti itu. Baik, Google Meet ini sudah ya sering ya kita sudah familiar, sudah sering kita dengar. Selain Google Meet juga ada aplikasi yang lain, mungkin juga kita sering dengar seperti Zoom atau Skype atau juga Microsoft Teams. Nah, ini mirip-mirip ya. Nah, hari ini kita akan mengenal dan belajar lebih jauh mengenai Google Meet ini. Kita langsung saja, saya izin presentasi dulu ya. Sudah terlihat Bu Siska? Sudah terlihat Bu Mercy. Oke. Nah, apa sih Google Meet itu? Nah, Google Meet ini adalah produk layanan komunikasi video atau video call ya, biasanya kita dengar video call yang dikembangkan oleh Google. Nah, Google Meet ini dulunya itu, ini adalah versi baru, dulunya itu adalah Google Hangout dan Google Chat ya. Jadi ini terbarukan dari Google Hangout digabung dengan Google Chat. Nah, jadilah sebuah aplikasi yang bernama Google Meet. Ya. Nah, apa saja yang menjadi kelebihan yang diberikan oleh Google Meet ini? Yang pertama itu adalah video call yang aman dan mudah ya. Jadi kenapa disebut aman? Tidak sembarang orang bisa masuk tanpa diundang, atau jika ingin bergabung itu harus melalui yang memiliki yang punya atau yang membuat Google Meet ini, membuat rapat ini. Jadi nggak sembarang masuk ya. Kemudian dapat mengundang hingga 100 peserta per panggilan. Jadi setiap mengadakan satu kali panggilan video call bisa sampai 100 orang yang hadir ya. Kita bisa mengundang sampai 100 peserta bisa hadir. Lalu kompatibel di berbagai perangkat. Jadi bisa dipakai di laptop, komputer atau HP juga bisa ya, iPhone juga bisa. Lalu terintegrasi dengan Google Calendar dan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, kita bisa membuat Google Meet ini dengan melalui Google Calendar, jadi bisa kita jadwalkan, kemudian bisa juga melalui Google Classroom. Jika kita sudah punya Classroom, kita bisa mengundang siswa kita untuk pertemuan atau meet melalui Google Classroom. Ya, lalu apalagi menyajikan berbagai macam fitur gratis. Ya, kebetulan di bulan Mei ini semakin terbarukan lagi ya, Google mengupdate lagi fitur-fitur dan penampilan yang lebih baru lagi. Lalu ada opsi berbagi layar. Jadi berbagi layarnya ada pilihan-pilihannya ya, ada 3 macam pilihannya. Oke, ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Google Meet. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini?
Nah, yang akan kita belajar sama-sama itu mengenal fitur-fitur gratis. Jadi kita akan lihat dulu, kenal-kenal dulu, karena tiap hari setiap pelatihan kita lihat ya, mungkin kita belum tahu ini digunakan untuk apa, tombol ini untuk apa. Nah, kita akan kenal-kenal dulu fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet. Kemudian kita akan membuat rapat, belajar membuat rapat yang baru. Lalu bagaimana mengundang peserta dan membagikan linknya, lalu berbagi layar atau presentasi. Nah, ini akan kita pelajari semua di Google Meet. Ya, baik Bapak Ibu, apakah kita sudah siap semua dengan perangkat kita masing-masing? Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah siap? Boleh menulis di chat konfirmasinya. Dikonfirmasi. Sebaiknya langsung dipraktekkan ya. Iya, jadi kita praktek langsung ya Bu Mercy ya, supaya kemarin Bu Siska asik sekali tuh. Langsung dipraktikkan bersama. Oke, baik, kita mulai saja. Mulai dari mengenal fitur-fitur gratis pada Google Meet. Nah, ini gambarannya ya, seperti ini, ada tombol-tombolnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat langsung, saya sebutkan dulu gambaran-gambaran yang kira-kira yang ada yang di dalam Google Meet kita masing-masing. Nah, sebelah kiri bawah ini ada kode rapat, kemudian di bagian bawah ini ada berbagai macam ikonnya, ya, ada gambar mic, ada gambar video, ada yang bertuliskan huruf C ini, lalu ada gambar tangan, ada juga gambar tanda panah ke atas, titik 3, ada gambar telepon berwarna merah, dan ada juga beberapa fitur lagi di samping sebelah kanan bawah ya. Nah, ini yang bagian kiri ini adalah kode rapat, kemudian ini adalah tombol untuk on off audio kita, kemudian ini tadi adalah untuk video atau kamera kita, ini adalah tombol caption ya, untuk captionnya atau teksnya, kemudian ini adalah fitur raise hand atau angkat tangan, kemudian yang ini adalah membagikan layar presentasi, kemudian titik 3 ini ada beberapa settingan yang ada di dalam, nanti kita bisa lihat settingan apa yang ada di dalam titik 3 ini, kemudian yang berwarna merah ini untuk meninggalkan rapat atau memutuskan ya untuk selesai gitu, kita mau keluar. Kemudian ada ya juga nanti kita buka lagi di sini ada fitur-fitur ini yang bergambar ini, nanti kita lihat isinya ada apa di dalamnya. Oke, sekarang kita langsung saja kita buka, langsung saja melihat di layar kita masing-masing. Oke. Oh, saya bagikan ya. Oke. Nah, di layar Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa melihat ke bawah. Oh, maaf, saya bagikan ini ya, seluruh layar dulu. Tidak bisa. Banyak sekali Bu Mercy. Tercermin ya. Iya. Saya pakai oke. Saya saja. Sambil Bapak Ibu
melihat ke layar masing-masing. Ini sepertinya tampilan baru ya Bu Mercy ya untuk Iya, Google. mulai bulan Mei ini Bu Siska. Jadi saya juga baru tadi ini baru beberapa hari ini mempelajari. Iya Ya, betul. Jadi ini versi tampilan baru Bapak dan Ibu untuk Google Meet-nya. Yang sebelumnya lebih sederhana. Ini lebih agak-agak apa ya? Banyak fiturnya di bawah ini ya. Ya, masih tercermin Bu Mercy. saya buat Meet baru saja ya, Bu. Silakan. Baru ya. Jadi untuk buka Bapak Ibu untuk masuk membuat Meet itu klik tanda tambah dulu ya yang di atas ini. Lalu masuk ke akun kita masing-masing. Saya ganti dulu akun saya ya. Belum tampil layar tak Bu? Oh iya. Jadi Bapak Ibu memang agak rumit ya kalau dengan Google Meet ini karena ada 2 Meet yang harus kita lakukan. Jadi terkadang menyebabkan lag di salah satu tampilannya. Sedikit ini ya, challenging memang untuk Oke, jadi sudah terlihat ya, Bu Siska? Sudah terlihat Ibu Mercy. Dari akun saya Bapak Ibu silakan dibuka akunnya masing-masing, lalu masuk di titik 9, kemudian cari yang gambar video ini ya, yang tulisan Meet. Kemudian untuk saya rubah dulu ya mengenalnya nanti. Untuk masuk saja dulu ya Bu Siska ya. Silakan Ibu. Jadi cara masuk atau membuat rapat baru. Lalu nanti kalau kita sudah masuk, lalu saya akan perkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam. Ya, jadi seperti ini caranya Bapak Ibu. Setelah tadi memilih ya gambar Meet yang ada di titik 9 di atas kanan itu. Nah, tampilannya seperti ini ya di laptop kita masing-masing. Kemudian di sebelah kiri ini ada tulisan rapat baru. Kita tekan. Nah, muncullah 3 pilihan untuk membuat rapat ya. Ada buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, untuk yang paling atas, membuat rapat baru untuk nanti, jika Bapak Ibu akan membuat rapat nanti beberapa saat lagi, misalnya dalam hari ini, nanti jam 7 atau sekitar 30 menit lagi baru akan buat rapat. Jadi bisa memilih ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu copy, klik ini yang gambar ya, itu mengcopy ya. Nah, lalu bisa
Link ini berupa link ini nanti bisa di-copy ke grup WA atau WA di mana akan kita bagikan. Kemudian jika tahu sekarang coba pilih ya yang tengah, mulai rapat instan. Nah, mulai rapat instan. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung masuk ke Google Meet. Oke, masih loading. Kita tunggu. Jadi langsung nanti akan masuk ke rapat kita ya yang baru. Waduh. Sepertinya ada sedikit masalah jaringan ya. Iya ini. Berapa rekan juga ini keluar dan masuk ke dalam ini. Wow, iya iya. Mm-mm. Oke, saya klik kembali dulu. Saya coba masuk kembali ya, Ibu. Caranya seperti tadi. Nah, rapat baru. Jadi mulai rapat instan seperti itu, langsung masuk ke rapatnya. Atau yang pilihan yang ketiga itu adalah jadwalkan di Google Calendar. Jadi kalau kita pilih ini, maka kita akan terarahkan di Google Calendar. Saya kasih contoh lagi ya, mudah-mudahan ini bisa terbuka cepat. Oke, lumayan. Nah, ini di Google Calendar di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan atau mengatur, misalnya akan mengadakan rapat minggu depan atau sekitar 2 bulan lagi supaya jangan saya lupa, bisa kita atur di Google Calendar. Tapi untuk materi ini nanti kayaknya kita belajar sama Bu Uci ya, kalau nggak salah Bu Siska ya. Nah, ini khusus dia ini materinya. Jadi seperti itu. Nah, saya kembali. Nah, ini tadi ada pilihan ya untuk membuat rapat baru. Nah, namun bisa juga yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Bisa memasukkan judul. Ya, masukkan judulnya akan mengadakan rapat apa, komit apa. Misalnya kalau di rapat baru ini tadi ya tidak ada judulnya Bapak Ibu. Ya, jadi judulnya itu berupa kode-kode saja yang diberikan oleh Google. Nah, untuk supaya lebih mudah nanti mencarinya, kita bisa masukkan kode atau judul rapat kita. Misalnya hari ini pertemuan, ketika pertemuan hari pertemuan pendidikan rapat hari ke-6 ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian klik gabung. Ini lagi. Kita menunggu sebentar. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan ya. Nanti Ibu Mercy akan langsung menjawab saja ya, jadi sambil menjelaskan, kemudian jika ada yang mau bertanya, silakan dipersilakan langsung saja. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Mercy dari Ibu Rama. Ya. Kalau satu akun bergabung dengan 2 meeting bisa nggak, Bu? Satu akun? Bergabung di 2 meeting yang pada saat bersamaan ini mungkin maksudnya. Oh gitu, jadi kalau ada 2 meet di tempat berbeda kemudian memakai akun yang sama. Sepertinya iya. Bisa ya, Bu Siska, saya belum coba juga sih. Iya.
Atau ada Saya yang dibantu? Bu pernah Siska pernah coba ya? dulu, saya pernah coba itu dengan Zoom ya Bu ya, yang satu Meet, yang satu pakai Zoom itu bisa sih Bu, cuman ya itu apa namanya, sinyalnya kan terbagi, jadi tidak lancar juga. Banyak apa, banyak loading-loadingnya begitu. Iya, bingung juga mendengarkan yang mana ya dalam satu. Betul. Saya sempat Kalau kemarin mengikuti dua pelatihan Bu Siska, yang Bu Siska sama Google Work for Education yang ini ya, yang umum. Iya, tapi saya menggunakan dua akun yang berbeda. Kalau di sini aku pakai akun belajar ID, yang di sebelah saya pakai akun GPS. Belum coba sih juga. Apakah Bapak Ibu di sini mungkin bisa berbagi? Ada yang pernah mencoba? Kalau Pak Edi? mungkin ada yang bisa bantu menjawab, mungkin Pak Edi kah? Atau Pernah mencoba? iya Pak Beni mungkin? Oh tidak ada. Oh, ada. Ya, halo. Mohon maaf, Ya, Bu Siska. Ya, kenapa? jadi ada pertanyaan begini Pak, apakah bisa pada saat yang bersamaan itu mengikuti 2 meeting yang berbeda dengan satu akun yang sama? Eh, Kalau satu akun bergabung dengan dua meeting yang berbeda bisa. Selama ini saya coba untuk satu device. Mohon maaf ya, Bu Siska, Bapak Ibu sekalian juga lagi ribut juga. Tapi mudah-mudahan bisa kedengaran suara saya. Jadi saya pernah mencoba untuk melakukan dalam satu device, satu akun di dua meeting yang berbeda bisa, namun ada beberapa spek, memang spek komputer yang tidak bisa apa namanya mengarrange dua meeting dalam satu akun berbeda itu. Jadi untuk sampai saat ini bisa satu akun bisa lebih dari satu meet itu. Apalagi kalau di device yang berbeda itu bisa. Oke, mungkin demikian informasinya Bu Siska dengan Bu Ersi. Oke, terima kasih banyak Pak Beni penjelasannya. Demikian ya Bu Rama ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu, dipersilakan jika masih ada pertanyaan lagi. Oke. Bisa dilanjut Bu Marsi? Ya, saya coba pakai akun lain, mungkin sama ya seperti ini device saya yang tidak bisa mendukung ini memakai dua meet yang berbeda pada akun yang sama, Bu Siska. Saya coba dengan akun saya yang lainnya. Oke, baik, Bapak Ibu. Jadi saya masukkan kembali ya. Wah, memang kayaknya agak sulit jaringannya ya.
Apa Bu? Bu Siska bisa bantu nggak? Siapa tahu dari Bu Siska bisa presentasi saja Bu Siska, nanti saya menjelaskan. Nggak tahu ini kenapa. Apakah jaringan di tempat saya yang kurang baik lagi? Saya coba ya Bu ya. Berarti saya ini berbagi layar ya Bu ya. Ya, jadi ini salah satu ini ya. Kelebihan dari Google Meet ini kita bisa mengizinkan peserta untuk berbagi layar bergantian. Sambil saya coba dulu juga. Ya, Ini punya saya juga ini ya. cermin. Jangan pakai membagikan semua layar, Bu Siska, coba jendela. Oh ya, oke. Saya coba yang lain dulu. Jadi ada beberapa opsi ya di sini ya untuk berbagi layar ya Bu. Ada seluruh layar, ada jendela, dan ada tab. Sama Bu. Sama. Mm-mm. Oke. Mohon maaf Bu Siska, tidak apa-apa itu karena dia menangkap layar yang Bu Siska presentasikan, jadi dia begitu berulang dia. Kalau mau seperti itu jangan masuk di Google Meet-nya supaya dia tidak berulang. Di tab Google Meet, jangan masuk di tab Google Meet. Oke, jadi saya berbaginya menggunakan seluruh layar atau jendela, Pak? Semuanya akan sama karena Google Meet untuk pembaharuan saat ini, pada saat kita presentasi kelihatan juga apa yang ini layar yang kita presentasikan, sehingga dia akan efek apalagi namanya kayak Fibonacci gitu lah. Iya, pencerminan namanya Pak Ben. Baru tadi juga dilihat-lihat. Ya, karena untuk saat ini Google Meet itu pada saat kita owner membagi layar atau kita membagi layar sendiri, dia akan merekam juga layar yang tampil saat itu. Kalau begitu saya saja ya yang bagikan, kalau tadi itu sama bisa kalau seluruh layar. Ya, silakan Bu. Mudah-mudahan kita tidak terlalu pusing saja nih melihatnya. Oke, Bapak Ibu. Ya, pindah tab, coba pindah tab. Ya, oke. Oke, kalau begitu saya lihatkan gambar di sini saja. Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan layar masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Oke, boleh juga sambil dicoba-coba. Tadi ini sudah saya jelaskan ya, di bagian bawah kiri. Kalau di sini ya, di sini. Sebelah kiri bawah itu ada jam dan ada kodenya, bisa di-copy lalu di kode ini bisa dibagikan, atau tadi juga bisa berupa link ya. Nah, kemudian di titik 3 Bapak Ibu bisa coba dibuka di titik 3 di layar Bapak Ibu. Nah, di tampilan baru oke, kita lihat yang saja ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihan, yaitu ubah tata letak. Nah, ada papan tulis virtual atau whiteboard, kemudian ada ubah tata letak, ada layar penuh, ubah latar belakang, teks ya, kemudian ini gunakan ponsel audio, ini biasanya untuk kalau di luar negeri saja sih. Nah, saya coba ubah tata letak. Sini ada pilihannya, ada otomatis, ada bersusun. Ya, kalau bersusun itu
semua bisa tampil ya, kotak-kotak berupa kotak-kotak. Kemudian sorotan itu hanya yang sedang aktif saat ini itu yang tersorot. Kemudian sidebar itu sidebar ini ada yang disorot di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu pesertanya. Nah, kita bisa mengatur di bawah sini, bisa mengatur jumlah peserta yang kita mau tampilkan, kita mau lihat ya Bapak Ibu, batasnya sampai 49 orang. Nah, saya tinggal kita geser saja ke seberapa jumlah yang kita inginkan, misalnya 49. Nah, maka yang akan tampil di layar Bapak Ibu adalah akun-akun sebanyak 49. Ini tercermin, ini jadi banyak sekali. Oke, kemudian di sebelahnya lagi ini warna merah adalah untuk menutup panggilan ya, selesai. Nah, di sebelah kanan lagi, di bawah kanan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar tanda seru terbalik. Nah, ini adalah detail rapat. Di sini ada juga kode atau link yang bisa dibagikan, yang bisa di-copy untuk dibagikan, ya. Kemudian di sebelahnya lagi yang gambar orang ini adalah orang-orang yang hadir, peserta yang hadir. Namun karena saya bukan pemilik pemilik Google Meet ini, yang punya adalah Pak Beni ya. Jadi saya diizinkan untuk mempresentasi. Kalau Bapak Ibu adalah yang membuat, maka di sini akan ada tampilan lagi, pilihan lagi ya. Sebenarnya bagus kalau bisa dibantu nih Pak Beni, bisa melihat, atau Bapak Ibu juga bisa lihat saja punyanya masing-masing kalau sudah buat tadi. Nah, di dalam gambar orang ini ada 3 pilihan, ada bisa mute-kan peserta, seluruh peserta. Jika ada yang ribut, kita bisa menonaktifkan ya. Jadi yang punya rapat itu bisa menonaktifkan mic-nya, atau juga bisa meremove, mengeluarkan orang. Ya, di sini itu kalau yang mempunyai atau yang buat itu ada 3 pilihannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini semua akan tampil peserta-peserta yang ada di dalam rapat. Oke, saya tutup lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebelah kanan lagi, sebelah kanannya ini juga ada pilihan papan tulis virtual dan rekaman. Jadi jika ada yang bertanya bagaimana cara merekam, ya ada di pilihannya, ada di sini ya, di sebelah kanan aktivitas ini, kanan bawah, kemudian merekam. Ya, itu tinggal ditekan saja, maka seluruh kegiatan mulai dari saat kita mulai sampai kita tutup, nah akan terekam, dan rekaman itu akan masuk ke drive kita masing-masing. Nah, lalu ada juga papan tulis virtual. Ini adalah papan tulis yang jika kita, seperti kalau kita mengajar di kelas saat offline, ya ini papan tulis virtual ya Bapak Ibu, bisa dikerjakan bersama-sama dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa, anak-anak murid bisa bersama-sama berkolaborasi, bisa mengisi papan tulisnya, seperti itu. Nah, oke. Itu adalah fitur-fitur yang ada pada Google Meet. Nah, tadi kita juga sudah mencoba membuat rapat baru ya Bapak Ibu. Membuatnya seperti tadi saya contohkan, masuk lewat
titik 9 tadi ya. Kemudian pilih yang gambar meet, mulai rapat. Dan ada 4 pilihan tadi. Nah, seperti itu, lalu pilih bergabung. Nah, yang selanjutnya, oh ya, apakah Bapak Ibu sebelum lanjut, apakah Bapak Ibu tadi sudah ada yang mencoba membuat rapat baru? Silakan diketik konfirmasinya Bapak dan Ibu pada kolom chat jika sudah mencoba untuk. Ada kendala juga. Sepertinya belum ada yang mengkonfirmasi, Bu Mercy. Jadi sudah bisa ya? Sampai di situ ya? Atau belum ada yang coba tapi sudah ditangkap ya caranya ya, Bapak Ibu? Oh, ada ya, Ibu Asri Seli sudah, Ibu Mercy. Kita lanjut Mbak begitu. Bu Rama juga sudah. Tadi ya. Saya coba lagi dengan rapat baru. Sambil kita tunggu, saya buka kembali slide berikutnya. Yang akan kita lakukan yaitu mengundang peserta atau membagikan link pada Google Meet. Nah, setelah berhasil masuk, wah ini masalahnya belum bisa berhasil masuk ini. Kita lanjutkan saja presentasinya, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat pada layarnya masing-masing lagi kembali ya. Pada bagian kiri, oke, biasa kalau yang sekarang sih modelnya itu. Oke, pada bagian kiri tambahkan peserta lain. Kalau di yang baru itu gambar orang Bapak Ibu. Di atas itu ada gambar orang dan tanda tambahnya bisa masukkan nama email ya nanti bagaimana yang kita
Oke, baik. Mohon maaf. Jadi Ibu, Bapak dan Ibu, untuk Meet ini memang kendalanya sih memang pada kondisi jaringan ya. Ini tadi juga barusan saya juga sempat terlempar keluar dari Meet. ya, mohon maaf Bapak Ibu. Bu Mercy. Halo? Ya, Bu Mercy. Cuman Pak sekedar Benny tidak informasi terdengar saja. suaranya juga atau laptop saya Halo. ya? Halo? Halo, Bu Mercy. Ya, Ya, sudah jelas suara saya? saya bisa dengar suara Pak Sudah, Benny. sudah Pak. Ya. Bu Mercy, ini karena tampilan baru, betul-betul karena tampilan baru ini, ada efek yang akan mengikuti pada saat kita presentasi berada di dalam Google Meet. Jadi kalau Bu Mercy presentasi tadi, mohon dinonaktifkan yang di atas itu audionya supaya tidak berulang, suaranya tidak berulang juga. Ada, coba Bu Mercy nanti presentasi tab tadi ya. Maaf. Ya, presentasi tab itu ada di atas itu on audio, audionya on. Nah itu di off kan supaya audionya tidak berulang juga. Cuman video saja yang berulang. Ya, betul sekali. Oke, silakan Bu Mercy. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Jelas. Halo? Ya, Bu Mercy. Ya. Halo? Ya, Bu Mercy jelas. Sekarang jelas kedengaran. Halo Bu Mercy. Halo Bu Mercy. Halo Pak. Ya, Bu Mercy. Ya. Tadi suara Bu Mercy tetap kedengaran ya, Bu Siska ya? Ya, tetap terdengar kok Bu Mercy. Oh, Ya. tetap terdengar. Iya, pada saat Bu Mercy. Anda bisa mendengar. Oh, iya ya. Iya, ini benar-benar baru ini. Kalau begitu coba presentasi seluruh layar saja Bu Mercy. Oke. Karena kalau pakai tab itu harus dia biasanya dengan kualitas video dan animasi. Oke, baik. Ini tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya lewat pakai jendela juga bagus kalau tadi ini saya bisa buka Meet yang lain, tapi entah kenapa tidak bisa buka Meet yang lain. Waktu dicoba bisa. Tunggu ya. Atau saya pakai perangkat yang lain saja. Jadi kita bisa pakai perangkat lain juga sih ya Pak ya? Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain. Saja, siapa tahu akan lebih baik. Mohon bersabar Bapak Ibu. Ini ujian. Bentar ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau Meet ini jika dibandingkan dengan Zoom ya relatif lebih aman ya dari hacker ya Bapak dan Ibu. Saya dan juga beberapa Bapak dan Ibu guru pernah mengikuti suatu training menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian tiba-tiba ada hacker yang kemudian presentasi kita jadi kehilangan kontrol, si pemberi materi kehilangan kontrol terhadap ininya presentasinya. Jadi yang muncul adalah hal-hal yang lain. Nah, salah satu keuntungan dari Google Meet ini dia lebih aman ya, lebih aman daripada menggunakan Zoom. Memang kekurangannya adalah kapasitasnya. Jadi kalau untuk Google Meet ini maksimal sekitar 200 ya Pak Benny ya, kalau tidak salah ya maksimalnya. Sekitar 200, kalau Zoom dia bisa banyak ya, bisa banyak peserta bersamaan masuk ke dalam
Zoom tersebut. Sementara kalau Google Meet terbatas sekitar 200 peserta saja yang bisa bergabung di situ. Bapak dan Ibu juga boleh ya sharing pengalaman jika pernah menggunakan aplikasi Meet ini di dalam pengajaran. Mungkin ibu guru dari TK ini saya sering mengikuti anak saya waktu dia kelas dengan Google Meet, itu juga menggunakan Google Meet dengan banyak anak ya. Dengan banyak anak. Jadi apalagi ketika kalau anak TK itu agak susah juga ini kan diatur untuk tidak berbicara. Jadi di sini fungsi sebagai host yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mercy itu dapat berfungsi, dia memiliki kendali untuk menonaktifkan mic dari siswa. Ya, jadi mic misalnya yang aktif bisa di nonaktifkan. Jadi itu keuntungan yang dimiliki oleh pembuat Meet tersebut. Masih on progress, Bu Mercy? Suaranya tidak terdengar, Bu. Mic-nya off. Oke. Tes 1 2. Sudah terdengar? Ya, terdengar. Oke, syukurlah sudah terbuka. Bapak Ibu ya, ini saya buka rapat baru. Jadi ini saya coba menggunakan akun saya yang lain, akun GPS, ya sama dengan akun belajar ya, akun pendidikan juga. Nah, ini pada saat akan memulai rapat baru, akan muncul seperti ini di atas, Bapak Ibu. Ya, nah ini ada add others atau menambah peserta ya, bisa ditekan. Kemudian masukkan email. Jadi tadi silakan lewat ini untuk mengundang, atau juga tadi lewat di sebelah kanan tadi bawah. Ya, nih, nah, karena saya rapat baru dan saya pemiliknya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, ada 3 pilihan di atas ini yang bisa kita atur, yaitu mematikan mic seluruh peserta. Jadi kalau misalnya ada kericuhan atau ribut, bisa 1 kali ditekan semuanya akan nonaktif mic-nya, jadi tidak perlu satu-satu ya, bisa langsung semua dinonaktifkan. Kemudian ini tadi menambahkan orang ya, lalu ada di sebelah kanan ini host control untuk mengontrol. Jadi host itu pemiliknya bisa mengkontrol, misalnya ini adalah tanda aktif ya. Kalau kita aktifkan maka peserta dapat bergantian untuk membagikan layarnya, bisa presentasi. Misalnya seperti tadi Bu Siska, saya izinkan Bu Siska yang presentasi gantian. Jadi ini harus diaktifkan. Kalau saya tidak aktifkan, saya tekan, maka tidak ada yang bisa berbagi layar. Ya, biasanya kan kalau kita mengajar, guru mengajar, anak-anak kadang ya tekan-tekan sembarang, ya mencoba-coba semua tombol-tombol, lalu mempresentasikan layar ya. Kita akhirnya guru sementara mengajar, tiba-tiba terganggu ada presentasi dari anak-anak, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa dinonaktifkan, jadi tidak ada selain kita yang bisa presentasi. Begitu juga yang bawahnya ini, jika diaktifkan maka semua peserta dapat menuliskan atau berkomentar di kolom chat ya. Kalau
dinonaktifkan seperti ini, maka peserta tidak bisa menuliskan di kolom komentar seperti itu. Ya, nah itu adalah host control Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawah ini lagi, ini tadi ya, tempat menuliskan chat, menuliskan seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan. Dan bawah ini tadi adalah recording atau merekam, kemudian papan tulis, ya. Seperti itu. Nah, Bu Mary, ini ada dari Pak Robertus Pabiban. Di laptop saya cuma ada satu fitur, yaitu tambah peserta. Fitur unmute semua peserta tidak ada. Apakah Bapak Robertus tadi sudah membuat rapat baru? Kalau Bapak membuat rapat baru, maka Bapak sebagai hostnya akan ada. Atau Bapak Robertus bukanya di ini, yang sementara berlangsung. Kalau di peserta tidak ada pilihannya ya. Hanya bagi yang pembuat rapat saja ada pilihannya seperti ini Bapak Robertus. Gimana Bapak Robertus, apakah sudah membuat rapat baru? Informasinya sudah sih Bu, di membuat new meeting. Karena setahu saya untuk menggunakan apa Pak Robertus, menggunakan email akun pribadi atau akun belajar? Gmail atau akun belajar ya Pak ya? Sepertinya kalau, menggunakan akun pribadi Bu Mercy. Oh ya, akun pribadi kayaknya tidak ada ya Bu Siska, ada beberapa fitur yang tidak ada di akun pribadi. Jika menggunakan akun belajar atau Google Education punya itu ada ya. Oke, jadi ini keuntungannya kita mempunyai akun belajar.id ya Bu ya? Iya. Jadi fiturnya lebih lengkap daripada ketika kita menggunakan Gmail. Oke, silakan dilanjut lagi Bu Mercy. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi begitu cara untuk mengundang peserta ya. Oke. Kemudian setelah kita masukkan, lalu itu kan kalau mengundangnya satu-satu ya. Kalau mau menambahkan di sini di tadi add other ini itu menambahkan satu-satu. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan sampai puluhan orang atau banyak gitu ya? Nggak mungkin kita memutuskan satu-satu. Dan juga kalau mau menuliskan atau mengundang lewat email ini batasnya 10 saja Bu Siska, Bapak Ibu. Jadi hanya bisa 10 saja. Habis itu nanti terkirim baru 10 lagi. Jadi lama ya. Nah, caranya adalah dengan mengcopy. Nah, ini cara mengcopy-nya, copy link-nya tadi di sini ya. Nah, pada saat saya tekan di bawah ini ada tulisan copy meeting link ya. Jadi berarti sudah tercopy. Lalu kita tempel ke ya gimana kita akan bagikan linknya, misalnya di WA atau di chat, ya bisa langsung dibagikan. Jadi peserta yang mendapatkan link tersebut akan langsung bisa masuk beramai-ramai ya, seperti yang sudah kita lakukan di grup pelatihan batch 2 ya, grup WA. Pak Beni membagikan link. Nah, tidak perlu satu-satu Bapak Ibu diundang, maka langsung masuk ke ini di Meet. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah
berbagi layar. Oke. Berbagi layar ya. Seperti tadi sudah ya kita coba tadi. Nah, di bagian bawah ini ada gambar tanda panah ke atas ya. Kemudian ada 3 pilihan. Ada entire screen, ini adalah berbagi semua yang ada di layar. Jadi apapun yang kita buka di layar itu akan dilihat oleh peserta. Apapun itu ya yang terbuka di layar kita akan dilihat oleh peserta. Kalau berbagi jendela, maka hanya aplikasi tertentu saja yang bisa kita buka dan peserta hanya bisa lihat yang kita bagikan itu. Lalu ada juga yang tab ini. Ini yang tadi juga sudah saya coba ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa berbagi, misalnya saya akan membagikan ini saja. Oke, tertentu. Nah, jadi tertentu saja, tab tertentu saja yang akan dilihat oleh peserta. Bisa saya ganti lagi dengan yang tab yang lain. Misalnya saya stop. Ganti dengan tab yang lain. Ya, itu adalah perbedaan-perbedaannya. Namun seperti tadi yang sudah dilihat bahwa ada beberapa fitur yang baru jika kita menampilkan seluruh screen, kemudian ditampilkan seperti tadi ada pencerminan ya. Jadi pilihannya bisa ke window saja atau tab saja. Penggunaan tab ini sangat baik untuk slide yang ada videonya atau kita berbagi video. Penggunaan tab ini lebih baik karena suaranya lebih jelas seperti itu. Disarankan oleh Google menggunakan tab ini kalau mau memutar video yang ada suaranya. Namun seperti tadi juga Pak Beni sudah kemukakan bahwa akan ada muncul 2 suara, yaitu suara dari tampilan yang sekarang dilakukan dan tampilan dari tab itu. Jadi double suaranya, maka salah satu harus dimatikan. Bisa dimatikan, dinonaktifkan tadi di atas audionya supaya tidak double suaranya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik. Kita sudah sama-sama melihat cara fitur-fitur kita sudah lihat hari ini, kita sudah pelajari. Kemudian juga mempelajari cara membuat rapat baru, lalu juga cara berbagi layar seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekian saja yang saya dapat bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba ya, di explore saja, dicoba ya, karena memang ini banyak yang baru fiturnya. Silakan Bapak Ibu. Saya juga akan mencoba lagi nih. Ya, Oke, ya bersama. betul sekali Bu Mercy. Jadi ini ya banyak hal baru ini yang kita pelajari. Ya, jadi sama seperti yang Bu Mercy alami, kemudian saya alami juga ketika berubah fiturnya, maka kita harus mempelajari lagi karena ada hal-hal yang kemudian yang baru, yang kemudian ada yang oh ternyata kalau saya melakukan ini yang terjadi seperti itu. Jadi memang intinya ketika kita belajar Google Workspace for Education itu lebih kepada trial and error ya. Jadi kita mencoba, kita salah dan sebagainya. Jadi kami pun juga masih berproses di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi Bu Mercy, waktu sudah menunjukkan pukul 4.40. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan,
Oke, sementara belum ada ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan besok atau pada pelatihan-pelatihan berikutnya, atau bisa juga di grup ini ya, di grup guru Pak. Oke. Sepertinya demikian Ibu Mercy, terima kasih sudah banyak sekali pencerahan yang kita dapat melalui pelatihan hari ini. Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Kita hari ke-6 ya, masih ada 4 hari lagi untuk mengikuti training ini ya. Besok Bapak dan Ibu akan bertemu dengan saya lagi untuk belajar tentang Google Classroom ya. Semoga masih tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk mengakhiri pelatihan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu. Boleh mohon bantuan Pak Simon, boleh? Pak Simon, apakah boleh dibantu dipimpin dalam doa, Bapak? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam pelatihan hari ini. Sungguh luar biasa, kami boleh dibekali atau saling membekali untuk kemajuan dan peningkatan kompetensi kami sebagai pengajar-pengajar atau guru-guru Pak. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan berkati kami untuk melakukannya dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih kepada Ibu Mercy sebagai narasumber dan semua panitia, bahkan semua kami yang tergabung dalam Google Meet pada sore ini. Berkati kami supaya pelatihan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan berpisah. Tuhan tolong kami supaya besok boleh bergabung kembali dalam Google Meet ini melanjutkan kegiatan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Simon. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Refleksi dan daftar hadirnya bisa dilihat di bagian chat, silakan diisi. Terima kasih Ibu Mercy, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore.